Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Sofia Aputri, mahasiswa Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi keuangan dalam pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, pada slide yang pertama yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan dalam pendidikan adalah proses penting yang mencakup beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan keuangan di lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal, sehingga setiap dana yang dikeluarkan benar-benar mendukung proses pembelajaran. Jadi, dengan administrasi keuangan yang baik, lembaga pendidikan bisa berjalan lebih tertata dan mencapai hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya pengertian menurut para ahli. Teman-teman bisa membaca terlebih dahulu pengertian di atas. Lalu, dapat kita simpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa administrasi keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap penggunaan dana di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan dilakukan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran demi mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Di slide yang ketiga ini, konsep dasar administrasi keuangan. Di sini saya ambil dari J. Halak 1969. Beliau menjelaskan bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang atau moneter. Biaya ini terdiri atas dari dua jenis, biaya langsung seperti biaya sekolah, buku, dan alat tulis, dan biaya tidak langsung yaitu seperti biaya transportasi dan waktu yang digunakan untuk belajar. Slide selanjutnya yaitu fungsi administrasi keuangan dalam pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu menyusun rencana penggunaan dana agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang kedua, fungsi pengendalian. Fungsi ini yaitu mengawasi penggunaan dana agar tidak menyimpang dari anggaran. Yang ketiga ada fungsi pengorganisasian, yaitu mengatur siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Yang keempat ada pengumpulan dana, yaitu mencari dan mengelola sumber dana dari berbagai pihak. Selanjutnya ada pendistribusian dana, yaitu menyalurkan dana sesuai kebutuhan dan prioritas. Yang keenam ada pertanggungjawaban keuangan, yaitu melaporkan secara transparan penggunaan dana. Yang ketujuh, fungsi mendukung pencapaian tujuan, yaitu membantu keberhasilan program pendidikan. Yang kedelapan, yaitu fungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu berfungsi untuk menghemat biaya dan memaksimalkan hasil. Yang 9, pengawasan dan evaluasi berfungsi untuk menilai apakah dana digunakan dengan benar dan tepat. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini berfungsi untuk memberikan dasar dalam menentukan kebijakan keuangan di sekolah. Selanjutnya ada prinsip dasar administrasi keuangan. Yang pertama yaitu efisiensi, yaitu menggunakan dana seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal. Yang kedua, efektivitas, dana digunakan sesuai tujuan dan memberikan hasil nyata. Prinsip yang ketiga, transparansi, yaitu proses keuangan terbuka dan dapat diketahui semua pihak. Keempat, prinsip akuntabilitas, yaitu ada pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan dana.
Yang kelima, ada prinsip keadilan. Dana dialokasikan secara adil dan merata. Yang keenam, ada prinsip perencanaan yang matang, yaitu perlu perencanaan keuangan yang cermat dan rinci. Yang ketujuh, ada pengelolaan sumber daya, di mana dana dan aset dikelola secara profesional. Yang kedelapan, ada prinsip pengawasan dan pengendalian, yaitu ada sistem kontrol untuk mencegah penyimpangan. Yang kesembilan, yaitu prinsip kesinambungan, yaitu keuangan dikelola agar kegiatan bisa berlangsung jangka panjang. Kesepuluh, prinsip egalitas, yaitu semua pengelola sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Kesebelas, kepastian, ada kejelasan dalam alur, waktu, dan tujuan penggunaan dana. Dan prinsip yang terakhir yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran yaitu pengeluaran dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.